Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Siapa nih yang udah beli itel P65 yang kemarin harganya cuma 1,5 jutaan aja? Yuk komen di bawah ya gimana kesan-kesannya nih yang udah pakai HP ini. Oh ya, jangan bandingin sama itel RS4 ya karena beda segmen. Kalau kita bandingin sama sejutaan yang lain, ini beda banget. Nah, kalau menurut Gadget Max, ini itel P65 adalah HP sejutaan yang bener-bener udah kayak HP sedekah jualannya ya. Ya gimana nggak gitu? Mereka tuh jualan HP ini tuh udah ngasih bonusan charging gratis, ya charging case. Di brand-brand lain itu ya mana ada seperti ini, malahan pelit-pelit ya. Ya kepala charger aja nggak dikasih. Contohnya HP Samsung atau iPhone, beda ya kelasnya ya. Nah ini tuh malah ngasih charging case yang bisa kita pakai sebagai case harian juga, dan tentunya ini ada baterai tambahan buat HP-nya. Ini cocok banget nih buat ngojek, buat kerja lapangan ya, karena ada baterai tambahan. Dan kalau kalian beli awal-awal bisa ngasih bonus seperti smartwatch, bisa ngasih headset juga. Di brand lain nggak ada yang seperti ini. Palingan kasih potongan diskon harga yang nyatanya harganya emang segitu. Tapi itel bisa ngasih bonus yang banyak banget. Nah, di video kali ini Gadget Max mau kasih alasan nih, ngapain sih HP ini bisa jadi pilihan ketimbang itel RS4 kakaknya. Ya, yuk saksikan video ini sampai habis. Oke, yang pertama desain. Saya rasa sih itel P65 itu berhasil banget nih bikin desain yang sangar. Ya tampilannya itu kelihatan ya futuristik banget dan ke gaming-gamingan. Dan menurut saya desainnya tuh nggak kelihatan norak sama sekali lah ya. Semuanya kelihatan punya perpaduan warna yang pas dan dilihatnya tuh jadi keren. Kalau kalian pakai nongkrong nggak bakalan ngira nih harganya cuma 1,5 juta. Kecuali teman kalian tahu ini itel P65. Nah kalau kita sandingkan sama dengan Nubia Neo 2 5G, ya HP itel P65 ini nggak kelihatan bahwa HP ini murahan banget. Dan kesannya itu kayak HP di atas 2 jutaan. Nah lanjut kita lihat sisi ke sisinya. Di bagian atas smartphone ini kosong, nggak ada apa. Terus di bagian kanan ini ada flex button. Dan ini sejenis action button gitu ya. Jadi shortcut gitu. Kalau kalian klik, kalian bisa atur mau kemana aja. Terus di bagian bawahnya ini ada volume up, volume down. Dan saya sayangkan sih flex buttonnya ada di atas. Mestinya di bawah aja, biar keren. Oke, jadi kita bisa L1, L2 kayak Nubia Neo 2 5G. Karena bisa disetting, tombol volume up, volume down-nya bisa disetting juga pas main game. Kemudian kalau kita lihat di sisi kiri ada SIM tray yang sudah mendukung dual SIM sama micro SD. Jadi langsung bisa pasang 3 langsung ya. Terus di bagian bawahnya, di sini tuh ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type-C, ada lubang speaker. Oh ya, speakernya hanya mono aja. Ya, nggak minus ya, cuma sayang aja. Nah, untuk flex button-nya ini, yang kita bahas tadi, ini bisa dipakai berbagai macam skenario ya. Misalkan kalian buka kamera dari sini bisa, buka game space dari sini bisa, rekam dari layar bisa custom buka aplikasi tertentu juga. Terus di sini tuh juga ada LED ring notification-nya. Dan yang ini bisa ganti warna ya. Yang mana di kelas harganya nggak ada yang seperti ini. Saya yakin kalian cari, kalian komen di bawah. Jangan bandingin lagi itel RS4, beda. Ini fitur-fiturnya keren banget, nggak ada yang bisa selengkap ini di kelas harganya. Kalau ada Oppo mungkin silahkan komen di bawah. Oppo apa? Silahkan komen. Langsung saya beli. Kalau harganya 1,5, 1,6, 1,7, saya bakalan beli langsung. Oke? Lanjut ke bagian layarnya. Nah, untuk layarnya ini panelnya di IPS LCD, resolusinya di SD+. Dan ini resolusinya adalah 720 x 1600 pixel dengan size layar di 6,7 inch. Yang menarik, HP ini tuh sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Di pesaingnya masih 90 Hz aja. Nah, mana lagi HP ini cuma 1,5 jutaan dapat refresh rate sebesar itu. Jangan bandingin sama kakaknya ya, yang tadi saya bilang itel RS4. Nah, dengan refresh rate di 120 Hz pastinya buat dipakai scrolling bakalan berasa smooth. Buat kualitas layar sih harus diakui ya, meskipun panelnya ini IPS dan resolusinya sudah SD+, tapi ini tuh masih tergolong layar yang cukup lumayan ya. Walaupun SD+ itu dipakai harian masih oke banget. Ya setidaknya pas dilihat nggak kelihatan burik-burik gitulah ya. Nah terus selain itu buat desain layar ini juga udah pakai desain yang pansol, nggak water drop. Jadi udah kelihatan kekinian ya, nggak ketinggalan zaman gitu. Dan untuk bezelnya emang untuk seri itel yang seri murah di bawah 2 juta bezelnya masih tebel ya. Kakaknya juga itel RS4 masih tebal. Kalau yang tipis itu ya itel S23 Plus. Kalau kalian pengen layar yang AMOLED, bezelnya tipis itu pilihannya. Tapi performanya dan fiturnya kayaknya ini jagoannya. Alasan ketiga, performa.
Nah, walaupun performanya Itel P65 ini tuh pakai chipset Unisoc Tiger T615 yang punya storage ada di 8 per 128 GB. Buat HP sejuta 8 per 128 GB ini udah termasuk storage yang lega ya buat di kelasnya. Apalagi memorinya sudah UFS yang tentunya buka tutup aplikasi lancar banget. Oh ya, skor tentunya kita dapat di 300 ribuan. Buat performanya saat dipakai ya lumayan oke. Mengingat HP ini tuh di set buat kelas entry level ya sewajarnya aja, dan buat dipakai kalau buat sekedar buka apps sehari-hari sih masih aman-aman aja dan lancar banget. Buat TikTok, buat Instagram, buat Facebook itu pasti lancar banget. Dipakai main game juga masih oke ya, asal gamenya itu termasuk game yang ringan. Ya kalau game berat-berat seperti Genshin Impact bakalan terasa ngeleng-ngelengnya dikit. Kecuali pakai Helio G99 beda. Nah, kita testing game Mobile Legends sama game PUBG Mobile. Ya masih oke lah ya. Di game Mobile Legends tuh settingannya yang kita dapat bisa sampai di ultra dengan frame rate ya bisa di set di high. Pas main game sih ya aman-aman aja dan dapatnya di 60 fps aja. Lanjut buat game PUBG Mobile kita dapat settingan di smooth ultra sampai SD high. Ya pas main juga aman sekali di sini. Apalagi tuh sudah ada gyronya yang sudah hardware. Tentunya main game di sini tuh bakalan nyaman lagi. Ya harga 1,5 juta dapat gyro hardware kan agak sulit nyari ya, tapi smartphone ini bisa ngasih. Kalau dulu itu agak sulit nyari HP yang gyronya hardware di harga 1,5 juta. Sekarang Itel ini bisa ngasih. Keren banget sih ya. Dan nanti harganya bisa turun lagi kan. Ya biasanya Itel lagi 2 bulan 3 bulan itu bisa turun lagi 200 ribu 300 ribu harganya gitu. Apalagi pas belinya promo-promo kembar itu bisa dapat murah lagi. Nah, selanjutnya kita coba testing game Genshin Impact. Kita setting di lowest aja ya. Kalau di high bakalan nge-lag. Nah, kita pakai dapat settingannya di lowest dengan FPS tuh 20 sampai 30 fps saja. Nah, pas ngeluarin banyak efek sih agak terasa frame drop-nya. Ya wajar. Ya Unisoc T615 itu bukan buat gaming banget. Kalau buat gaming sih mesti dipasang Helio G99 ya biar ngebut, tapi gimana lah ya. Udah dikasih RAM 8GB, storage 128GB sih udah enak banget, apalagi UFS ya di harga 1,5 juta. Nah, kalau buat main game Genshin Impact saya sarankan kalian setting di lowest jangan di high. Nah, saya lupa nih buat bahas yang tombol flex bottomnya. Yuk kita coba buat main game PUBG Mobile. Cara settingnya kalian tinggal masuk ke game mode dengan swipe di gamenya yang kanan atau kiri pojok-pojokan ini. Nah pas keluar mode gamenya, kalian cari aja flex button bagian bawah sama magic button dan kalian tinggal setting aja maunya taruh di mana aja. Nah kalian bisa lihat sendiri main game PUBG terasa lebih enak ya dengan flex buttonnya. Cuma sayangnya ini flex buttonnya mesti taruh di bawah. Dan kita bisa setting magic buttonnya yang bagian atas ini, volume apanya nih jadi tembaknya. Jadi kita punya dua tombol ya. Mungkin nanti bisa dipindahkan di bagian bawah ya. Biar ada L1 sama L2-nya. Alasan keempat, baterainya. Itel P65 ini kapasitas baterainya di 5000 mAh dan kalau ditambah charging case yang 2400 mAh jadi totalnya di 7400 mAh. Pertama kita tes tanpa charging case dipakai buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Scrolling IG itu selama sejam baterainya berkurang selama 1 jam itu 7%-an. Dan buat game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra selama 1 jam itu baterainya berkurang sebanyak 15% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 18 watt ya. Buat isi daya sih dari 0 ke full itu kurang lebih 2 jam aja ya. Ya lumayan sedikit lama. Tapi oke lah ya 18 watt. Terus nah untuk baterai charging case-nya ini kita coba buat ngecas handphonenya ya, nggak pakai. Nah kita coba ngecas HP kondisi baterai 60%. Saya tinggal gitu, dia lumayan cepat ngecasnya, sekitar mungkin ada sejaman ya, itu sudah full dan charging case-nya udah habis baterainya. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang kerja di lapangan. Dengan bantuan dari charging case, kalian bisa komunikasi, bisa bermain game ya, karena baterai 2400 mAh, setengahnya terisi palingan gitu. Jadi berguna banget, itu bukan gimmick semata. Dan selain itu, yang paling spesial nih, ada fitur bypass charging. Ini gokil banget ya, karena HP sejutaan loh. Ini fitur wajib banget ya buat teman-teman yang maniak game, karena nggak bakalan bikin baterai cepet rusak. Brand lain tuh belum ada sehebat ini, 1,5 juta bisa ngasih bypass charging. Ini udah
Oh ya, buat sistem operasinya, itel P65 ini tuh pakai itel OS 14 dengan basis Android di 14. Nah, untuk update sendiri sih itel nggak ngasih Android update ya buat kedepannya, sama kayak itel P55 5G kemarin kan nggak ada. Cuma mereka ngasih janji buat update security dan error-error yang ada selama 1,5 tahun. Tinggal kalian komplain aja, nanti bakalan ada update security sama ya error-error gitu. Sama kayak itel P55 5G kemarin. Buat UI ini tergolong ringan ya, dan jarang ada iklan kayak merek sebelah. bahkan saya cek nih nggak ada iklan sama sekali. Ya, terus di situ ada dynamic island kayak ala-ala iPhone gitu ya, kayak gitulah seri settingannya. Dan alasan terakhir soal kamera. Jadi buat kamera itel P65 ini dibekali setup kamera dual kamera di mana ada kamera utama yang resolusinya 50 megapiksel dan tambahan lensa gimmick yang entah fungsinya buat apa. Ya ini saya nggak tahu berapa megapiksel. Sementara itu untuk kamera depannya hanya 8 megapiksel. Dan buat hasil fotonya ya cukup secukupnya aja lah ya. Ya buat ngambil foto itu hasilnya nggak terlalu jelek-jelek banget. Ya standar aja hasilnya. Ya Unisoc emang untuk segi processing gambar itu kurang bagus ya ketimbang MediaTek. Kalau MediaTek sih masih bagus untuk processing gambarnya. Kalau Unisoc masih agak pucat-pucat gitu warnanya. Ya menurut saya kayak gitulah. Menurut teman-teman gimana nih hasil kameranya? Terus untuk dynamic range-nya ini juga tentunya kurang. Tapi balik lagi, ini harganya cuma 1,5 juta. Oppo kemarin kita beli juga yang harga 1 jutaan, hasil kameranya nggak baik juga. Jadi wajar banget kalau hasilnya kayak gitu di HP 1,5 jutaan. Nah kalau kalian bandingin yang lain, silahkan aja carikan, nanti komen di bawah, nanti coba kita bahas ya apa kameranya bagus atau enggak. Nah, kecuali kalian beli mantan flagship, itu beda. Kalau saya kemarin tuh beli Samsung Note 10 Plus, itu emang hasil kameranya bagus, jauh banget sama ini ya. Tapi ini spesial juga. Di teman-teman yang lain harga 1,5 juta ke bawah itu nggak ada Ultra Steady, tapi ini udah ada. Jadi ini termasuk improve ya ketimbang itel P55 5G kemarin. Kecuali di bagian performa, ini dikurangin ya. Nah, untuk hasil videonya kita coba testing, hasilnya itu seperti ini. Ini adalah si kamera depan dengan fitur steady op, dan ini kita ngerekam di ya 1080p di 30p. Dan hasilnya seperti ini. Ya bergoncang ya, kita ngerekam pakai satu tangan aja, kelihatan glitternya. Oke, untuk detailnya cukup, ke muka juga cukup, 8 megapikselnya, diupload ke sosial media masih cukup banget. Nah biar enak hasilnya, kita hidupin fitur steady-nya. Ya, kita ngerekam dengan steady on di settingan yang sama ya untuk resolusinya. Hasilnya seperti ini, lebih nge-crop dan detailnya masih cukup oke lah ya. Pakai jalan gimana bang? Pakai jalan ini lebih bagus. Jadi kalau kalian nge-vlogging mau upload ke sosial media, kayaknya ini perlu diaktifkan. Yang mana fitur seperti ini itu hanya ada di itel RS4 yang harganya 1,7 juta. Nah kalau ini harganya 1,5 juta, hanya ada 1.500 unit aja. Kalau pengen rebutan langsung aja beli. Kalau enggak ya nanti harga normal di 1,7 juta. Kalau kalian nunggu turun ya tunggu aja lagi sebulan 2 bulan harganya bakalan turun kalau produknya nggak laku. Kalau produknya masih laku banget ya nggak bakalan turun. Ini adalah si rekaman dari smartphone dari itel P65. Kita ngerekamnya di ya 1080p di 30 fps. Ya emang ini nggak bisa ngerekam di 4K atau nggak di 2K, nggak bisa juga. Jadi rekamnya di 1080p aja. Nah ini kita belum hidupin nih fitur Ultra Steady-nya. Tentunya kalau belum hidupin pasti bakalan bergoncang. Kayak enak banget pakai jalan ya. Tapi kita coba ngerekam seperti ini. Fokusnya oke. Mana oke sih fokusnya ya. Cakep lah. Kalau zoom 2 kali hasilnya seperti ini. Agak sedikit pecah sih ya. Hasilnya seperti ini. Tapi tone warnanya saya senang banget sih ya. Oke lah ya tuh tone warnanya. Tuh fokusnya cepat juga. Nih tuh. Jadi belakangnya itu kelihatan buram gitu. Cuma ya ini fitur steady belum kita hidupin, tentunya bakalan bergoncang. Coba kita hidupin fitur steady-nya. Nah, selanjutnya kita ngerekam nih di 1080p dengan steady on. Dan hasilnya itu lebih ngezoom ya. Zoom banget nih ya ketimbang yang tadi. Ini saya ngerekamnya juga sedikit jauh dikit, tapi tentunya kalau dengan fitur steady on kalian pakai jalan ya Bang, nggak bakalan bergoncang. Nih. Enak banget. Harga 1,5 juta ada fitur steady-nya. Nih hasilnya seperti ini.
Cakep nggak deh? Kesimpulannya, itel P65 ini itu bisa ngasih sesuatu yang mungkin brand-brand lain tuh nggak bisa kasih. Yaitu misal kayak fitur berlimpah dan penjualannya ini oke banget karena dalam paket penjualan itu kita dapat charging case, kemudian beli awal-awal tuh kita dapat smartwatch sama headset. Yang brand lain itu nggak ada seperti ini. Kemudian desainnya juga cakep ya, nggak malu-maluin, pakai nongkrong kayaknya masih asik banget, kelihatan HP gaming banget. Dan ini fiturnya juga banyak-banyak banget, walaupun kalian bilang gimmick, tapi oke berfungsi seperti flex button, kemudian game space-nya itu udah enak pakai main gaming ya. Terus kemudian ada bypass charging juga, yang lain tuh nggak ada seperti ini. Tapi kalau kalian rasa performanya kurang, ya saya sarankan sih ambil kakaknya ya, itel RS4. Cuma secara fitur dan lain-lain kayaknya unggul ini ya, sama paket penjualannya unggul ini. Ya itel jago banget jualan. Yang ini dikasih bonus banyak banget, yang ini ya jualan HP aja. Nah terserah kalian mau beli yang mana. Kalau kalian kerja lapangan kayaknya ini aja cukup ya. Sudah dikasih charger case, jadi bisa dipakai lama-lama di luar rumah. Nah segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Kalau Gadget Max ada salah ucap, maafkan. Kalau ada komen apapun silahkan komen di bawah, nanti kita coba bahas.